Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Arif. Ya, saya akan lanjutkan bacaan dari Mbak Safira. Tolong bacanya di scroll, Mbak. Wabima tapi itu udah. Wabima tapi itu anas sekolah Farina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam yu'ib as-shaim alal muftar walal muftar ala shaim. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa ia pernah kami pernah berpergian di bulan Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang tetap berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela kepada yang berpuasa. Fa'amma masdal fihi ahlud dhahir min qawlihi alaihi salam falaisa minar birri asyam fi safar. Qalu innal bati al yusri syar'an wa aqlan fala yasihu ayyakuna sairon lil usra. Fabima sabitu ananas qala safarina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam yu'ib as-shaim alal miftar wala al-miftar ala shaim. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa ia pernah berkata, kami pernah berpergian di bulan Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tetap berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela kepada yang berpuasa. Kebebasan, Mbak. Nah itu. Waqalu innal marid as-safar min maujibat al-yusra syi'ran wa aqlan. Syir'an wa aqlan. Fala yasifu ayyakuna say'an usru. Menurut mereka, sakit dan perpergian itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya kemudahan berdasarkan syariat maupun menurut akal. Maka tidak benar kalau keduanya menjadi sebab adanya kesukaran. Fa'amma mastadalla bihi ahlu dhahir min qawlihi alaihi salam laisa minal birri asyami fis safar. Adapun alasan golongan Zahiriyah dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam berpergian. Bahada faridun ala satak wa anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ra'yun rajulun yudallilu wazzaham alaihi syadid fas'al anhu faqalu. Karena ada sebab khusus, yaitu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang bernaung, yang dikerumuni orang dengan berjejal-jejal. Kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun gitu. Faqalu shaimun ujahiduhu al atau syafadakir hadis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu. Lantas mereka menjawab, ada orang yang berpuasa dalam kondisi kepayahan dan kehausan. Lanjut, Pak. Qala Ibnul Arabi fi tafsir ahkamul Quran. Waqad uzailal qaum inna safara fi Ramadan qadahu somahu au aftarahu wa hada la yaqulu bihi ilal du'afai al-uajimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Al-Arabi mengatakan, ada perkataan dari suatu kaum, jika bepergian dalam bulan Ramadan, maka wajib mengkodok, baik ia tetap berpuasa atau berbuka. Perkataan semacam ini tidak ada yang mengucapkan melainkan orang-orang asing yang lemah. Fa inna jazalat al-qawli wa quwwati fasihah takdir fa'afir waqad sabit an nabi sallallahu alaihi wasallam asawmi fi safari qawlan wa fa'lan waqad binadalika syarhi sahih wa ghairihi. Sebab pendapat yang masyhur mengatakan bahwa ayat tersebut membuang kata fa'aftara, yakni fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan ada hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik qauliyah maupun fi'liyah tentang berpuasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar atau bepergian, dan setelah kami jelaskan dalam syarh as-sahih dan lainnya. Al-ahkamul khamis. Hal asyamu afdalu am iftitar. Dalam kondisi safar, apakah yang kelima, dalam kondisi safar, apakah berpuasa lebih utama daripada berbuka? Qad ikhtalafa al-fuqaha al-qailuna bi anna al-iftar rukhsah fi ima afdal. Fadhab Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik ila anna asyam afdalu liman qawi alaihi. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat. Faman lam yaku ala asyam kana al-fitor lahu afdal. Sementara bagi yang tidak kuat berpuasa, maka berbuka lebih utama baginya. Amal ulah faliku lahu ta'ala. Yang pertama berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah
ayat 184 wa antasumu khairul lakum. Dan yang kedua berdasarkan firman Allah. Allah dari kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wa amma tsani falikulahu ta'ala. Yang pertama berdasarkan firman Allah dan berpuasa lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Dan yang kedua berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Madhab Ahmad rahimahullah. Ada berbeda lagi menurut Imam Ahmad. Ia berpendapat ila annal fatir afdalu ahdaan ruqsah. Fa inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ti ruqsah kama yuhibbu an tu'ti huzaimah. Berbeda lagi menurut Imam Ahmad, ia berpendapat berbuka lebih baik karena mengamalkan ruqsah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senang jika ruqsah-ruqsahnya dijalankan. Bagaimana dia senang menyangkala ketentuan-ketentuannya dilaksanakan. Menurut Umar, wadahaba Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ila anna afdaluhuma aisirahuma alal mar. Menurut Umar bin Abdul Aziz, yang paling utama adalah yang paling mudah diamalkan seseorang. Antarjih dan terjihnya. Wa man dhahaba ilaihi jumhur wa urju biquwwati adillatihim wallahu ta'ala a'lam. Pendapat mayoritas ulama lebih kuat karena kekuatan dalil-dalil mereka. Wallahu a'lam. Al-hukmu sadis terang di sekolah. Al-hukmu sadis hal yuhibbu qada'an asyam mutatabi'an. Keenam, apakah mengkodok puasa harus berturut-turut? Dahab Ali wa Ibn Umar wa Asy-Sya'bi ila anna min aftar li idrin tamratin aw safarin qadahu mutatabi'an. Ali, Ibu Umar dan Asy-Sya'bi berpendapat orang yang berbuka karena alasan sakit atau bepergian harus mengkodok secara berturut-turut. Mereka beralasan bahwa kodok itu bandingan dari atau melaksanakan pada waktunya. Fahujjatuhum annal kodok nadirul ada'ah. Falamma kana al-ada'ah mutatabi'an fakadzalika al-kodok. Karena itu mesti berturut-turut, maka mengkodok juga harus dilaksanakan secara berturut-turut. Wadhahab al-jumhur ilal annal qada'a yajuzu fihi kaifa makana. Ulama berpendapat dengan cara apa saja.
mutafarriqan aw mutatabi'an wa hujjatuhum qauluhu ta'ala. Berpisah-pisah atau berturut-turut. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka beberapa hari, sejumlah hari-hari yang ditinggalkannya. Maka setiap hari yang ia tinggalkannya itu di hari-hari yang lain. Ayat Nashr ila siyam. Ayat itu tidak mengisyaratkan melainkan berapa ditinggalkannya. Jadi Mbak. Ayyamu biqadarin ayyam allai aftaruha walai aftaruha. Adapun tanpa ada keharusan berturut-turut. Lagi pula kata ayam adalah nakirah yang konteksnya di hari apa saja untuk mengkodoknya sebagai hal yang dipandang mencukupi. Was tadalu bima rawiya an Abidah bin Jarrah annahu qol. Mereka juga berdalil dengan riwayat dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Qala innallaha lam yarkhasu lakum fi fitorihi wa huwa yuridu ay yusiku alaikum fi qadaihi. Sesungguhnya Allah memberi keringanan kepadamu dan berbuka itu tidak bermaksud membuat musyaqqah, kesusahan bagimu dalam mengkodoknya. In syi'ta fawasilu wa in syi'ta fafarriku. Maka jika kamu suka, kamu boleh berturut-turut, dan jika kamu suka, kamu boleh juga terpisah-pisah. Tarjih warraji'u ma dhahaba ilaihi jumhur wadu adillatihim wallahu a'lam. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang ditemukan oleh mayoritas ulama sebab dalil mereka kuat. Wallahu a'lam. Al-haq al-hukmu sabi wal maradu man qawluhu ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Yang ketujuh, apakah yang dimaksud firman Allah, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin, seorang terus diskor Mbak. Ya Raba'atul ulama an asyan kana qad syara'a ibtada'an alal tahir. Bukan ulama berpendapat puasa disyaratkan semula dengan ketentuan boleh memilih. Makana min sya'in sofa pamang sya'a aftaru waftada yut'imu an kulli yaumin miskina. Bagi yang ingin berpuasa tidak apa-apa, dan bagi yang lebih suka meninggalkannya juga tidak apa-apa, tetapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin
tiap hari. Tsumma nasikhu dzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian dinasah dengan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa melihat bulan, hendaklah ia berpuasa. Wa hadza ra'yun al-aktsaraini wastadillu bima rawahul Bukhari wa Muslim ang salamatul salam ang ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Aqwa annahu qala, bahwa ia berkata, "Kama nazalat hadhil ayah," bahwa ia berkata tatkala diturunkan ayat ini, "Wa'alal ladzina yutiqunahu," dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan fidyahnya. Kana min sya'in min nasomi wa man sya'i aftaru wa yaftadi hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasikhatuha. Maka siapa yang suka berpuasa dan siapa yang suka berbuka dan berfidyah sehingga turunlah ayat yang menasahnya. Faman syahida minkum musyahra falyasum. Maka siapa saja yang melihat bulan hendaklah ia berpuasa. Wahada mar'i an ibnul wahada mar'i an ibnu Mas'ud wa ada wa ibnu Umar wa ghairihim. Wa yura akhirun anal ayah ghairu mu hilang. Wa qala Ibnu Abbas rukhasun asy-syekh kabir ayufdid ayutaimu an kulla yaumin miskinan wala qadaan alaihi. Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah sangat tua diberi keringanan untuk berbuka, memberi makan seorang miskin, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Wahyu Bukhari meriwayatkan dari Atha annahu sami'u Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat. Lanjut, Pak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Qala Ibnu Abbas
istu bi syukhutin. Iya asyikh kabir wal mar'ah kabir wal mar'atul kabiratu lah yes tadi ayas cuma ayat iman maka nakul layaumin miskin. Ayat ini tidak dimanasi, tetapi ayat ini berkenan dengan orang laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua, yang tidak kuat lagi menjalankan puasa, maka mereka memberi makan seorang miskin tiap hari. Wa ala hada takunul ayah ghairah manuskha wa yakunu ma'aya qawluhu ta'ala wa alal ladina yutiquna. Berdasarkan ini maka ayat tersebut tidak mansukh. Tidak mansukh, sedangkan makna ayat itu demikian dan bagi orang-orang yang tidak berkuasa melaksanakan puasa karena masyarakat atau kesulitan dan berat dan seterusnya. Al-Hukmus Samin, hukumnya 8. Bagaimana bahwa hukmul hamil wal mardi hukum mardi'ullah. Kedelapan, bagaimana hukum wanita yang hamil atau menyusui anak? Al-maradi'u idza khafata ala anfusi la walidihima aftar ta. Hamil di anak apabila ia khawatir atas anaknya atau dirinya, maka ia boleh berbuka. Ya anna hukmuhuma hukmul sebab kedudukan hukum bagi mereka adalah sama dengan orang yang sakit. Pokok Sa'ilul Hasan Basori an hamil wal marodi idza khafata ala anfusihima aw walidihima. Hujjatu Syafi'i wa Ahmad. Alasan Imam Syafi'i dan Ahmad. Annal hamina wal maradi'u da kholatani fi autiku al-ayah al-karimah wa alladhin yutiqunahu fidiyah bi annaha tashmilu syaikhul kabir. Wanita yang hamil dan yang menyusui termasuk dalam kelompok ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat melaksanakannya membayar fidyah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Karena ayat ini mencakup orang tua dan orang yang berat melaksanakan puasa. Wal mar'ah al
Faniyah wa kulla ma yujahidu as-sawm wa alaihi ma fidyatu kama tajibu ala syaikhul bir. Maka wajib memberi fidyah sebagaimana ketentuan bagi orang yang sudah sangat tua. Hujjatu Abi Hanifah aulan annal hamila wal maradi'u fi hukmil harid ala tara ila qaulul husna. Pertama, bahwa wanita yang hamil dan menyusui bersatu sebagaimana orang yang sakit. Hasan al-Basri berkata, lanjut, ayu maradin asyadun minal amal yaftarani wa yaqdiyani alam yajibu alaihi ma ghairul qadai. Hasan al-Basri berkata, adakah sakit yang lebih berat daripada mengandung, maka tidak ada kewajiban bagi mereka melahirkan kodok saja. Tanian Asy'ah al-Syekhul Haram lam yakun ijabah al-qada alaihi li'annahu innama faqata anhu syawmi ilal fidyah li syekhu qatahu wa sama hatihi. Kedua, orang tua sudah pikun dan tidak mungkin bisa mengkodok puasa yang ditinggalkan, maka baginya tidak ada kewajiban mengkodok karena usianya yang sudah tua dan ketidakmampuannya untuk berpuasa. Pokok riwayat an Imam Ahmad Asy-Syafi'i annahu in khafada 'ala walid faqad wa aftarta 'alaihi ma qada al-fidyah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap anaknya saja lalu berbuka, maka wajib qada dan membayar fidyah. Wa in khafata 'ala anfusihima faqad au 'ala anfusihima wa 'ala walidihima wa 'alaihima al-qada la ghairu. Dan maka lalu apabila khawatir terhadap anaknya saja lalu berbuka, maka wajib qada dan membayar fidyah. Dan jika khawatir atas dirinya saja atau atas dirinya dan anaknya, maka hanya wajib qada saja. Al-hukmu tasik bimai Agustus syahrul Ramadan, dengan cara bagaimanakah menentukan awal Ramadan? Bisa itu syahrul Ramadan ru'ya al-hilal falau man wahidun dal au ikmal dan Sya'ban ala saini yauma. Dalam menentukan awal Ramadan dapat dilakukan dengan melihat hilal, meskipun yang melihat hanya satu orang yang adil dan atau menyempurnakan bulan Sya'ban genap 30 hari. Fala ghairatil bil hisab fa'lam najam. Sedangkan ilmu hisab dan ilmu astronomi tidak dapat dipergunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saumu liru'yah wa aftaru liru'yatihi fa in kumma alaikum fa akrimu iddata Sya'ban salasaini yauman. Sumu, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Kemudian jika kamu terlindung dari awal, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Langsung langsung hukmul asyir.
Langsung aja langsung ke hukum ke-10. Nah itu hukmul asyir. Hal ya'tabir ikhtalafa wal mutala'i fi wujub isyan. Apakah ke-10? Apakah perbedaan waktu dan menentukan awal Ramadan berakibat awal mulainya puasa dan Al-Hanifah wal Malikiyah Al-Hanabilah ila annahu la ibrata bil ikhtalafa mutlaqan faida ra'yun hilal alal baladi wajib sum alal baqiyati al bilad liqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut golongan Hanafiyah, Maliki, Hanabilah bahwa perbedaan matlak tidak membedakan mulainya wajib puasa. Dengan demikian, apabila satu negeri telah lihat hilal awal Ramadan, maka seluruh negeri lainnya wajib juga berpuasa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal, sebab berpuasalah karena melihat hilal. Sementara makna hadis ini umum untuk seluruh umat manusia. Wa huwa khatibu an jami'il ummah faman fa'uhu minhum fi ayyamakan kana dzalika ra'yatu lahum jami'an. Maka siapa yang telah melihat hilal dimanapun ia berada, maka ia dianggap berdampak dan berlaku bagi semuanya. Al-hukmu sahati asyar. Al-hukmu sahati asyar hukmul khata' fi iftar. Bagaimana hukum orang yang berbuka karena salah perkiraan? Ikhtalafa ulama iman kal au syarifun donaan warabus syamsi au tusahiru tadunnu atman tolu'an al-fajr. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang telah makan atau minum karena mengira matahari telah terbenam, atau masih makan sahur karena mengira belum fajar, yaitu apakah ia wajib qada atau tidak. Hal alaihi qada am la. Pada bal jumhur bahwa madhab Imam Mazhab 4 berpendapat puasa berpendapat ila anna siyamatu ghairu sahih. Puasanya tetap sah tetapi wajib qada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Haris. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani asyarah. Hukum yang nomor 12. Hal janabatu tanaffis saumi. Hal janabatu, apakah janabah itu tanaffis saumi? Cocok dengan puasa. Dallatul ayatul karimatu wahiyya. Ada dalil yang dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan wahiyya fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Al-ayah. Ayatnya ini fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Al-ayah meneruskan ayat. Ala annal janabatu, sesungguhnya janabah itu la tunafi, itu tidak cocok katanya sihhatus shaumi, terhadap sahnya saum puasa. Lima fihi min ibahati, karena sesungguhnya ibahatul akli wa syarbi, karena sesungguhnya
makan dan minum, wal jima'i dan jima min awalil laili dari awalnya malam ila akhirih sampai akhirnya malam. Ma'al ilmi annal mujama'i sesungguhnya para ulama fi akhiril laili di akhirnya malam idza sadafa faraghuhu itu apa namanya, idza sadafa faraghuhu minal jima'i, jaga dari jima tulu'il fajri sampai terbitnya fajar, yusabbihu janaban sampai terbitnya subuh gitu kan. Wa qad amarahu Allahu bi itmami shaumihi ilal lail. Wa qad amarahu, dan sungguhnya Allah itu memerintahkan bi itmami shaumihi ilal lail, dengan itmam, apa itmam ya? Itmami shaumihi, itmami sebentar. Itmami menyelesaikan puasanya di malam hari. Nah, gitu loh kan. Ayatnya ini, "Tsumma atimmu shiyamu ilal lail." Nah, ini sebuah ayat. Fadallun, maka tining dalil ala sihhati shaumihi. Ini merupakan dalil dari sahnya puasa. Walau lam yakun meskipun tidak ada as-shaumu sahihan, puasa itu sahihan khusus lima amarahu wa bi itmamihi, karena perintahnya dan juga penyelesaiannya. Wa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam dua kitab sahihain, kitab Muslim dengan kitab Bukhari, an Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anhu, yang moga-moga semoga keridhaan ada di Aisyah. Wa anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu janaban. Rasulullah itu yusabbihu apa ya? Yusabbihu yusabbihu itu menuangkan janaban, ya janaban. Wa huwa shaimun, janaban junub, janaban itu junub maksudnya. Wa huwa shaimun, dan dia itu puasa semua yaghtasilu, sampai dia adus gitu loh kan, mandi. Fal janabatu maka sungguhnya junub la ta'siru laha ala shaum, itu tidak membatalkan puasa. La ta'siru apa ya? Bentar. La ta'siru la ta'siru tidak memengaruhi terhadap puasa gitu loh kan. Wa yajibul ightasalah min ajli sholati, dan diwajibkan untuk ightasalah itu untuk adus ketika ingin menunaikan sholat. Lanjut al-hukmu, geser ke atas. Al-hukmu tsalitsa asyara, hukum yang nomor 13. Hal yajibu qada'an shaumun nafli idza afsadahu. Apakah wajib mengqada shaumun nafli, puasa apa namanya, naflun, puasa semanggi. Puasa semanggi itu apa ya? Shaumun nafli idza afsadahu, ketika apa namanya, afsadahu jika merusaknya gitu loh kan. Apakah wajib untuk mengqada puasa semanggi jika merusaknya? Ikhtalafu fuqaha fi hukmi shaumin nafli. Ini ikhtilaf dari ulama fikih fi hukmi shaumin nafli, dalam hukumnya puasa semanggi idza afsadahu, ketika merusaknya. Hal yajibu fihi al-qada'ah am la, apakah itu wajib atau tidak? Ala madzhabin, atas banyaknya madhab. Ada di sini disebutkan 4 madhab saja, 3 madhab maksudnya. Ada madhab Hanafi, madhabul Hanafiyati, madhabnya Imam Hanafi itu mengatakan yajibu alaihi al-qada' li'annahu bisyurubihi yalzamul itmami.
wajib katanya bagi mazhab Hanafi untuk mengqadanya karena telah minum. Gitu kan. Madhabus Syafi'iyah wal Hanafi, madhabus Syafi'iyyati wal Hanabilati. Madhabnya Imam Syafi'i dengan madhabnya Imam Hambali itu mengatakan la yajibu alaihi al-qada'a li'anna al-mutatawwi' amaru nafsihi. Tidak wajib katanya untuk mengqadanya karena al-mutatawwi' itu artinya al-mutatawwi' 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 karena menikmati amiru nafsihi, amarnya amiru nafsihi, perintah nafsah itu badan, jiwa, nafsunya orang itu. Wa dhahabal malikiyati, dan menurut mazhabnya Imam Maliki annahu an abtulahu fa alaihi al-qada'a. Ini qada katanya. Wa in kana tarra alaihi ma yafsaduhu fala qada'a alaihi, kecuali wa in kana tarruun wa in kana tarruun, meskipun ada tarruun alaihi ma yafsaduhu fala qada'a alaihi. Tidak ada qada kalau turun. Apa turun ini? Lanjut aja. Dalilul Hanafiyati, adapun dalilnya Imam Hanafi itu qauluhu ta'ala, ini berlandaskan pada dalilnya Allah Ta'ala, pada dalil Al-Qur'an, qauluhu ta'ala tsumma atimus syiyam ila lail. Ini dalilnya atimus syiyam ila lail. Qalu fa hadzal ayatu amatun fi kulli shaumin, dan ayat ini ammah di setiap puasa. Fa kullu shaumin syarbun fihi lizamuhu itmamihi. Setiap puasa syar'un disyaratkan fihi lizamuhu itmamun. Qauluhu ta'ala, ini juga berdasarkan pada dalil Al-Qur'an, qauluhu ta'ala wala tabtulu a'malakum wan naflu alladhi syarba fihi amalun minal a'mali. Dan an-naflu itu apa namanya, semanggi itu alladhi syar'un itu disyaratkan fihi amalun minal a'mali, dari amal. Fa in abtalahu faqad taraka wajiban. Fa in abtalahu maka ketika abtalah faqad taraka wajiban, sungguh ada gitu loh kan. Wala tabru'ah matuhu ila bi'adatihi. Ini juga berlandaskan pada hadisnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu mengatakan bahwa annahu qalat asbahtu ana, saya berpuasa wa safhata shaimataini mutatawwi'ataini fa ihda ilaina ta'aman fa ajabna fa aftarna. Ini fa ajabna dan menjawabnya fa aftarna dan juga iftar. Falamma ja'a an-nabiyyu bidroti, dan juga kanjeng Nabi itu bidroti di sampingnya gitu loh kan. Coba Hafsatuh fasa'alathu wa hiya ibnatu abiha faqala alaihi salam sauman yauma makanahu. Ini bidroti ay sabqati ila su'ali Nabi. Ini bidroti ini dikatakan ay sabqati ila su'ali Nabi. Ini ada yang menyualkan kepada Nabi biasa. Wahiyah. Dalilnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu berlandaskan pada ayat Al-Qur'an, qauluhu ta'ala ma'alal muhsinina min sabili. Ini ayatnya. Wal mutatawwi' muhsinun falaysa alaihi harajun fil iftari. Al mutatawwi' muhsinun falaisah, tidak ada alaihi harajun fil iftari, ketika iftar. Hadisun, ini juga hadis, as-shaimu al-mutatawwi' amiru nafsihi insya'a shama wa insya'a aftar. Insya'a tekah ya, ada gitu loh kan. Shoma puasa, wa insya'a aftar, ada juga iftarnya. Jadi kalau ada puasa juga ada iftarnya.
Nah, tulisan ini sebenarnya bingung ya. At-Tardahi apa At-Tardihah apa An-Nurdihah? Saya masih bingung dan bisa dikoreksi. Wala'alla wala'alla ma dhahaba ilaihi al-hanifata yakunu arji'u li anna nabiyya amara Aisyah. Ini landasannya Imam Hanafi itu li anna nabiyyu, landasannya itu karena Nabi amara Aisyah memerintahkan Siti Aisyah wa Hafsah dan Siti Hafsah bisaumi yaumin, berpuasa di hari makanahu wa huwa nasun fi wujubil qada. Allahu a'lam. Wa huwa nasun, dan ini nas fi wujubil qada, tentang adanya qada. Wallahu a'lam. Nah, Allah yang lebih mengetahui. Al-hukmur rabi'u asyara. Ini hukum yang nomor 14. Ma huwal i'tikafu wa fi ayyil masajidah ya'takifu. Ma huwal i'tikafu, apa yang dinamakan i'tikaf, wa fi ayyil masajidah ya'takifu, dan di mana masjid itu diiktikafkan. Qala Syafi'i, ini mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu, al-i'tikaful luwawi, i'tikaf secara bahasa, mulazimatul mar'i li syai'in wa habsun nafsihi alaihi bara'un kana au ithman. Qala ta'ala ya'kufuna ala asnamilahum. Mulazamatul mar'i sebentar. Mulazamatul mar'i itu mulazamatul mar'i mulazamatun, sifat yang permanen kepada ba'aan jiwa, li syai'in wa habsin, karena adanya sesuatu, wa habsun dengan kunci pipa, berarti dengan kuncinya. Mana tadi? Wal i'tikafu syar'i, dan i'tikaf secara istilah, al-maqsun fi baitillahi biniyatil ibadati. Nah, ini i'tikaf menurut bahasa itu, menurut istilah itu adalah menetapnya di Baitullah, masjid, biniyatil ibadati, dengan niat ibadah, wa huwa minasyara'i'il qadimati, dan ini juga merupakan syariat yang telah qadimah agung, atau qadimati jauh. Qala Allah Ta'ala, dauhnya, ini berlandaskan dauhnya Allah Ta'ala, wa tahhiru baiti lit-tha'ifin wal qa'imin. Wa qala Ta'ala, dan ini juga ayatnya Allah Ta'ala, ayat Al-Qur'an. Wa qala Ta'ala, wa la tabashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wa yashrutu, dan disyaratkan fil i'tikaf, dalam i'tikaf, ayyakuna fil masjid. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa syaratnya i'tikaf itu harus ada di dalam masjid, liqaulihi ta'ala, karena ayat Al-Qur'an menyebutkan wa antum akifuna fil masajid, wa antum akifuna fil masajid, wa antum akifuna, ada i'tikaf kalian itu fil masajid, di lupa saya. Wallahu alam gitu. Wa qad waqa'al ikhtilafu fil masjid, dan ada ikhtilaf fil masjid, di dalam masjid, alladzi yakunu fihi al-i'tikafu ala aqwalin, karena adanya i'tikaf ala aqwalin, atas banyaknya, sebentar ala aqwali saumi, ala aqwalin, atas beberapa dauh. Faqala ba'duhum, ini dauhnya para ulama sebagian, al-i'tikaf khosun, i'tikaf itu khas bil masajid, di banyaknya, bil masajidis salasati, di masjid yang tiga, artinya khas di masjid yang tiga. Apa itu masjid yang tiga? Al-Masjidil Harami, satu Masjidil Haram, wal Masjidil Nabawi, dan kedua Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan ketiga Masjidil Aqsa. Wahiyah Masajidul Anbiya'i, dan itu merupakan masjidnya para nabi alaihimussalam. Wa istadallu bihaditsin, dan juga ada hadis, la tasdur rihali illa salasati masajidah.
Al-hadithu, hadis ini wahada qauli Sa'id bin Musaibab. Ini juga ada hadisnya Sa'id bin. Hadis ini dijelaskan oleh Sa'id bin Musaibab, hadis yang tadi. Wa qala ba'duhum, dan ini juga ada qala ba'duhum, ya. Wa qala ba'duhum, dahunya sebagian ulama, la i'tikafu illa fi masjidih tajma'u fihi al-jama'atu. Nah, tidak iktikaf, tidak boleh iktikaf di dalam masjid kalau tidak ada jemaahnya, fihi al-jama'atu. Nah. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'udin wa bihi akhadha al-Imam al-Maliki. Dan ini ada dabunya Ibnu Mas'ud, akhadha al-Imam al-Maliki, akhadha yang mengambil dari Imam Malik rahimahullahu fi ahad qaulihi, di salah satu dauhnya, Imam Malik, akhadha qaulihi. Wa qala al-jumhur, dan jumhur ulama mengatakan ya juzul i'tikafu fi kulli masjidin minal masajidi li umumi qaulihi ta'ala. Ya juzu, boleh i'tikaf di setiap masjid, minal masajid, di banyaknya masjid. Artinya ngambil satu masjid di banyaknya masjid, li umumi qaulihi ta'ala, karena umumnya, amnya ayat Al-Qur'an qaulihi ta'ala wa antum akifuna fil masajid. Karena amnya ayat ini antum akifuna fil masajid. Wa huwa sahihi li anna al-ayatu lam yata'ayyanu masajidan mahsusan. Nah, alasannya karena ayat ini tidak menyebutkan masjid yang secara khusus. Fayabqa lafdhu ala umumihi. Fayabqa, ada lafaz ini secara umum. Gitu loh kan. Qala Abu Bakril Khusud, Abu Bakril Jisosi. Dahunya Abu Bakar al-Jisosi, haslun iftaqa jami'i salafi anna min syurutil i'tikafi ayyakuna fil masajid. Ini min syurutil i'tikafi ayyakuna fil masajid, syaratnya i'tikaf itu harus ada di dalam masjid. Ala ikhtalafi minhum fi umumin masajidih wa khususuha. Baik itu ikhtilaf yang mengatakan bahwa amnya masjid atau khususnya masjid. Wa dhahiru qaulihi ta'ala, dan ini wa dhahirun, dan zahirnya ayat Al-Qur'an qaulihi ta'ala wa antum akifuna fil masajid. Jadi kembali lagi kepada wa antum akifuna fil masajid. Yabihul i'tikafu fi syairin. Lanjut. Yabihul i'tikafu fil masajid. Fil masajidih li umumil lafdina, ini karena amnya lafad katanya. Wa min iktasarih bihi ala ba'duha fa alaihi bi iqamatid dalili. Dan iktasarah bihi ala ba'duhum fa alaihi bi iqamatid dalili. Karena undangnya dalil. Wa tahsusuhu bi masajidal jama'ata la dalatun alaihi. Nah, karena khususnya masjid yang ada jemaahnya, la dalalatun alaihi, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu katanya. Kama anta khussasu min khussasi min khussahu bi masajidil anbiya'i, kama anta khussah seperti khasnya masjidnya para nabi, lamma lam yakun alaihi dalilun syaktun i'tibaruhu, sampai adanya dalil syaktun i'tibarun, katanya i'tibar. Wa ammal mar'atu, nah ini untuk perempuan, fa yajuzu, boleh lah atas perempuan anta takifah i'tikaf fi baitiha, di rumahnya perempuan itu. Jadi boleh untuk i'tikaf di rumahnya. Li ada di dukhuliha fi nasis sabiqi, karena tidak adanya dukhuluha fi nasis sabiq, karena tidak ada halangan gitu loh kan. Jika tidak ada halangan seperti halnya ya M dan yang lainnya. Al-hukmul khamisu asyara, hukum yang nomor 15. Ma hiya maddatul i'tikafu wa hal yashtaritu fihi shaum.
mahiyah, apa itu maddahnya itikaf, wa hal yusyratu fihi dan apa yang mensyaratkannya puasa. Ikhtilaful fuqaha, ini ikhtilafnya ulama fikih fil maddatil lati talzamu fihi al-itikafu, fil maddatil lati di maddahnya allati talzamu fihi al-itikafu, banyak itikaf ala aqwalin, atas beberapa qaul. Aqwalu yaumin wa lailatin, ada yang mengatakan bahwa aqwalu yaumin wa lailatin, yaumin wa lailatin, sehari semalam, wa huwa madhhabul ahnafi. Ini madhabnya Imam Hanafi. Aqalluhu asyratu ayyamin. Ada yang mengatakan 10 hari. Wa huwa ahadu qaulil imamin maliki. Ini madhabnya imam yang mengatakan madhabnya Imam Maliki. Aqallu li haddatihi wala haddun li aktsarihi wa huwa madhhabu Syafi'i. Boleh katanya sesuai dengan banyaknya, ini madhabnya Imam Syafi'i, wa huwa madhhabu Syafi'i, wa yajuzu 'inda Syafi'i wa Ahmad, dan boleh menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fi ahadi qaulihi al-itikafu bi ghairi shaumin, boleh itikaf bi ghairi shaumin, tanpa berpuasa. Wa qala al-jumhur, ini dauhnya jumhur ulama, Abu Hanifah wa Maliki wa Ahmad. Jumhur itu ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Fil qaulil akhir, di qaul akhir, la yasihul itikafi. Geser Mbak, mohon digeser. Geser fil itikaf, itu. La yasihul itikafu, tidak sah itikaf illa bisaumin, kecuali dengan puasa. Katanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, itu la yasihul itikafu, la yasihul itikafa illa bisaumin. Tidak sah itikaf itu kalau tidak berpuasa. Wahtajuh bima rautuhu Aisyah anna nabiyyah qala. Ini berlandaskan kepada hadis Nabi, la itikafu illa bisaumin. Ini diceritakan oleh nomor 1 Ahkamul Qur'ani di Abi Bakrin Al-Jasusi. Ini karangannya Imam Abu Bakar Al-Jasusi. Wa haddatsa itikafun wa shaumun wa hadithun, dan hadis itikafu wa shaumun. Ini ada hadis yang mengatakan itikafun wa shaumun, dan itikafun wa shaumun, itikaf wa shaumun, dan juga puasa. Ini katanya yang nomor 2 itu qolad dariqati. Ini katanya dari dariqah, tufarradu bihi bin Abdul Aziz bin Zahi bin Auratuh bin Aisyah. Oh, ini berarti itikafun wa amun itu hadisnya Siti Aisyah, diceritakan oleh Imam Suwaid bin Abdul Aziz an Zuhri an Urwati an Aisyah. Wa qalu innallaha dzakirul itikafi ma'as shaumi fi qaulihi. Dan ada yang mengatakan qalu dauhnya Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, innallaha dzakirul itikafi ma'as shaumi. Nah, Allah itu dzakirul itikafi ma'as syiyami, dengan puasa, fi qaulihi, di ayat Al-Qur'an, wa kulu washrabu, ila qaulihi, dengan juga merujuk kepada ayat Al-Qur'an, wa antum akifuna fil masajid. Fadallun ala annahu la itikafun illa bisaumin. Jadi ayat ini wa kulu washrabu wa antum, dan juga ayat Al-Qur'an wa antum akifuna fil masajid, ini sebuah dalil, katanya, kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, annahu la itikafun la bisaumin. Kalau itikaf itu tidak ada itikaf illa bisaumin, illa bisyamin, kecuali dengan puasa, katanya. Makanya itikaf harus dengan puasa, kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Qala al-Imamul Fahri, Imam Fakhr ini mengatakan ya juzul itikafu bi ghairi saumin. Boleh itikaf kalau tanpa puasa. Wal afdalu yasumu. Wal afdalu, dan puasa, wal afdalu, dan yang diafdalkan yasumu,
sambil puasa gitu loh kan. Sebentar. Wa huwa madhabu Syafi'i, dan itu berlandaskan kepada madhabnya Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, ini juga dahulunya Imam Abu Hanifah, la yajuzu illa bisaumi. Imam Abu Hanifah itu la yajuzu, tidak boleh, la yajuzu, tidak harus, tidak yajuzu, benang. Apa benangnya? Yajuzu boleh, illa bisaumi, dengan kecuali dengan puasa. Hujjahnya Imam Syafi'i itu radhiyallahu anhu hadhil ayah, kepada ayat itu, hadhil ayah di annahu bi ghairi saumin akifun. Ayatnya ini yang mana ya? Ayat yang atas apa ayat yang hadhil ayah? Ayatun. Ini tidak dijelaskan ayatnya yang mana, an hadhil ayah illa bisaum. Li annahu bi ghairi saumi akifun. Wallahu ta'ala mana'al akifu